Berikut kisah tentang legenda Syekh Siti Jenar, salah satu tokoh mistis dan kontroversial dalam sejarah dan cerita rakyat Jawa. Legenda Syekh Siti Jenar. Pada abad ke-15 di era awal perkembangan Islam di Jawa, ada seorang tokoh bernama Syekh Siti Jenar. Ia dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman unik tentang ajaran Islam. Berbeda dengan para wali lainnya di Wali Songo, Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama, tetapi juga seorang mistikus yang mengajarkan nilai-nilai spiritual mendalam. Menurut legenda, nama Siti Jenar berasal dari kata Siti yang berarti tanah dan Jenar yang artinya kuning. Konon nama ini mencerminkan pemahamannya bahwa manusia berasal dari tanah dan pada akhirnya akan kembali menjadi tanah. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep manunggaling kaula Gusti, yakni persatuan antara hamba dan Tuhan. Dalam ajarannya, ia menyampaikan bahwa manusia tidak perlu lagi memandang Tuhan sebagai sesuatu yang jauh di luar dirinya, tetapi sebagai sesuatu yang telah menyatu dengan jiwa. Ajaran-ajarannya dianggap berbahaya dan kontroversial karena seolah-olah menghilangkan sekat antara Tuhan dan makhluk. Para wali-wali Songo pun khawatir sebab ajaran ini dianggap dapat merusak tatanan masyarakat dan memicu kebingungan di kalangan umat. Syekh Siti Jenar juga memiliki pandangan yang berbeda tentang kematian. Baginya kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan momen penyatuan sejati antara jiwa manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, ia tidak takut mati dan bahkan dikisahkan sudah mati secara spiritual jauh sebelum jasadnya meninggal. Pada akhirnya, para wali memutuskan untuk mengadili Syekh Siti Jenar. Dalam pertemuan itu, mereka meminta Syekh Siti Jenar menghentikan ajarannya dan kembali ke jalan dakwah yang lebih sesuai dengan syariat. Namun ia menolak dan tetap pada keyakinannya karena dianggap membahayakan akidah umat. Wali Songo memutuskan untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar. Kematian Syekh Siti Jenar. Legenda menyebutkan bahwa saat Syekh Siti Jenar dihukum mati, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebagian orang bahkan percaya bahwa ketika ia meninggal, yang mati hanyalah jasadnya, sementara rohnya telah menyatu dengan Tuhan. Ada versi lain dari cerita ini yang mengatakan bahwa saat eksekusi dilakukan, tubuhnya berubah menjadi tumpukan tanah atau hilang begitu saja, menandakan bahwa dirinya telah benar-benar menyatu dengan alam. Kisah Syekh Siti Jenar bukan hanya tentang konflik ajaran agama, tetapi juga menggambarkan pencarian spiritual yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia berhak mencari hubungan pribadi dengan Tuhan dan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan hakiki. Banyak orang Jawa hingga kini masih tertarik dengan kisahnya dan menganggapnya sebagai simbol kebebasan spiritual. Meski demikian, ajarannya tetap dianggap kontroversial dalam arus utama Islam. Syekh Siti Jenar berada di tengah-tengah proses dakwah Islam yang dilakukan para wali di Jawa, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati pada masa itu. Wali Songo berusaha menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus dan penuh toleransi, beradaptasi dengan tradisi lokal seperti wayang dan gamelan. Namun ajaran Syekh Siti Jenar dianggap terlalu radikal karena berbeda dari pendekatan para wali lainnya yang menekankan syariat sebagai panduan hidupnya. Siti Jenar mengajarkan bahwa pencarian spiritual tidak harus melalui ritual-ritual baku atau formal, tetapi lebih kepada pemahaman esensi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Pandangan seperti ini membuat banyak pengikutnya merasa lebih bebas dalam menjalani kehidupan, bahkan ada yang mulai mengabaikan kewajiban ibadah formal seperti salat dan puasa. Bagi Wali Songo, hal ini berpotensi merusak tatanan sosial dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mereka khawatir jika ajaran Syekh Siti Jenar dibiarkan berkembang, umat akan kehilangan pegangan dan norma agama. Oleh karena itu, Wali Songo merasa perlu mengambil langkah tegas. Sidang pengadilan mistis. Sidang pengadilan Syekh Siti Jenar bukanlah sidang biasa. Dalam cerita rakyat, pertemuan ini berlangsung di alam mistis dengan para wali dan Syekh Siti Jenar.
berdiskusi dalam suasana spiritual. Sunan Kalijaga dikisahkan sebagai sosok yang paling terbuka terhadap pandangan Siti Jenar, namun pada akhirnya ia tetap mengikuti keputusan kolektif demi menjaga kesatuan umat. Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan perlawanan fisik atau emosi dalam sidang tersebut. Ia menerima dengan lapang dada apapun keputusan yang akan dijatuhkan kepadanya. Menurutnya hukuman mati hanyalah formalitas karena ia sudah mati secara spiritual. Saat itu ia berujar bahwa kehidupan dan kematian hanyalah ilusi duniawi, sementara yang sejati hanyalah keberadaan Tuhan. Warisan dan pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar. Meskipun Siti Jenar dihukum mati, ajaran-ajarannya tidak benar-benar hilang. Sebagian orang tetap menghormati dan mengikuti jalan spiritualnya secara tersembunyi. Ajaran tentang manunggaling Kaula Gusti menjadi salah satu pondasi bagi beberapa aliran kepercayaan di Jawa seperti kebatinan dan mistisme Jawa. Di beberapa tempat, terutama di pedesaan, ajarannya terus hidup melalui kisah-kisah rakyat dan seni tradisional. Bahkan ada yang menyebut bahwa sebagian pengikutnya percaya bahwa Syekh Siti Jenar tidak benar-benar mati, melainkan telah mencapai tingkat kesempurnaan dan keberadaan tanpa jasad. Syekh Siti Jenar juga sering dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas agama dan dogma yang kaku. Bagi beberapa kalangan, ia dianggap sebagai pahlawan spiritual yang berani melawan arus demi mencari kebenaran sejati. Refleksi dan kehidupan modern. Kisah Syekh Siti Jenar masih relevan hingga kini, terutama bagi mereka yang mencari makna spiritual lebih dalam di luar ritual formal agama. Ia mengajarkan bahwa perjalanan batin seorang adalah hak setiap individu dan tidak selalu bisa dipaksakan oleh aturan luar. Namun kisahnya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga harmoni dan komunitas dan menghormati nilai-nilai bersama. Begitulah legenda Syekh Siti Jenar. Ini mengandung banyak pelajaran, mulai dari kebebasan spiritual hingga pentingnya menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan tatanan sosial.